Emang paling bener bos, siang-siang nyantai, menikmati weekend indah nan damai, lepas bentar dari pekerjaan dan rutinitas. Beh, ditemani singkong goreng yang empuk dan kriuk, jadi makin sempurna. Rempong cari singkong? Udah, melipir aja ke Salatiga, Jawa Tengah. Di resto unik ini, semua olahan singkong lengkap tersedia. Oleh-olehnya lengkap, tempatnya asyik, pantes aja rame banget pembelinya. Sederet pesohor tanah air juga udah lama jadi langganan. Mulai dari Mas Menteri Sandiaga Uno, Pak Gubernur Ganjar Pranowo, sampai Kakak Sleng dan Hazel Steven Wong udah lama ketagihan. Saya lagi di Jawa, saya mampir ke sini pengen nyobain singkong yang ada di sini. Dan pertama kali saya akan nyobain singkong sambal bawang. Uniknya lagi, bisnis yang laris manis ini dibangun dan dibesarkan oleh seorang mantan narapidana kasus narkoba, bos. Wih, salut kita. Halo bos, pecinta singkong, mana suaranya? Di sini pusatnya olahan singkong. Pengen tahu? Lihat di cuan bos. Keren banget Pak Hardadi ini bos. Mantan napi berani unjuk gigi dan terbukti menginspirasi. Sebenarnya saya nggak nyangka punya usaha seperti ini. Karena dulu sebelum 2009 itu mungkin semacam zaman jahiliyah buat saya pribadi gitu. Karena hampir tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Akhirnya harus tinggal di Rutan Kelas 1 Surakarta selama 6 bulan. Nah, uniknya lagi, Tuhan mengirimkan sinyal bisnis buat Pak Hardadi dari balik jeruji besi. Di dalam penjara lah, ia melihat proses menggoreng singkong. Ini dia nih yang memantik jiwa bisnisnya. Bahkan, nama bisnisnya pun diambil dari nama blok tahanannya. Jadi, saya pernah tinggal di Blok D. Blok D itu blok narkoba. 9 itu nomor kamar yang saya tempati. Semua produk persingkongan ada semua di sini. Mulai dari mie singkong, pancake tepung singkong, es tape, sampai sang primadona si singkong keju. Nah, buat semua jenis goreng-gorengan, semuanya dimasak di depan pengunjung yang rata-rata datang dari luar kota. Pantesan pada ngiler, sampai ratusan pieces ludes tiap hari bos. Hampir setiap 1 bulan sekali pasti kesini kok. Ya suka aja sih, empuk, kemudian rasanya sih asin, gurihnya tuh dapet gitu deh. Mantap, pelanggan pada cinta mati. Udah pasti rasanya jos kotos-kotos ini bos. Singkongnya aja istimewa. Namanya singkong manggu asli Wonosobo. Rasanya gurih dan dagingnya empuk. Rata-rata petugas pengupasan adalah laki-laki, yang beberapa diantaranya adalah mantan napi juga bos. Pak Hardadi sengaja memberdayakan mereka. Jadi mereka kalau lulus dari sana, biasanya yang berkelakuan baik, ada rekomendasi dari Karutan, itu bisa langsung kita terima gitu. Ya awalnya memang agak susah, tapi mereka harus dikasih kesempatan gitu. Merasakan sendiri gimana pahit getirnya baru lulus dari lembaga pemasyarakatan, bikin Pak Hardadi punya empati yang kuat sekali. Tapi tetap aja, ada aja yang masih nakal bos. Kalau sudah dikasih kesempatan kok masih seperti itu, artinya kita sudah ibaratnya sudah lepas tangan lah gitu ya. Tapi ada beberapa yang di sini itu yang masih sampai sekarang ini masih bekerja, ada juga. Tapi ada juga yang kerja baru sebulan akhirnya mereka keluar. Bahkan ada yang belum lama ketemu saya di rutan, begitu 2 bulan kemudian ketemu lagi di rutan, itu juga ada. Nah itu yang kadang-kadang membuat masyarakat itu underestimate. Ditinggal ngobrol udah pada kelar nih ngupasnya.
Tinggal diolah deh. Kuncinya singkong keju kudu digoreng 2 kali, Bos. Sekali goreng bisa sampai ratusan kilo nih, Bos. Pakai minyak yang banyak dan panas. Setelah setengah mateng, baru deh diguyur pakai larutan bumbu. Jadi bumbu masuk sampai ke dalam daging singkong yang merekah. Kalau udah nih, para ibulah yang tugasnya nyortir gunungan singkong ini. Kudu telaten milihnya, karena hanya singkong yang empuk yang akan dikemas. Jadi singkong yang bagus itu bisa merekah begini. Jadi teksturnya itu merekah. Jadi ini pertanda bahwa bumbu itu sudah benar-benar masuk dan bisa menembus pori-pori. Dan ini mudah sekali dipatahkan karena meskipun di luarnya ini agak keras, crispy, tapi di dalam ini empuk sekali. Beda dengan singkong yang kurang bagus ini. Kalau bahasa Jawanya singkongnya mogol gitu ya. Jadi ini susah sekali dipatahkan. Jadi meskipun kelihatannya bagus, tapi ini sebenarnya sangat keras dan susah dipatahkan gitu. Untuk dapat the best singkong keju, hanya singkong terempuk yang diambil. Bahkan, kulit luarnya aja masih diiris lagi, biar dapat empuknya. Nah, singkong yang kurang memenuhi syarat akan diolah jadi misro atau combro yang juga jadi favorit pembeli. Apalagi semua olahan ini dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi kudu buru-buru di frozen biar terjaga kualitasnya. Lihat prosesnya yang ciamik begini, kebayang dong omsetnya, Bos. Spill dong, Pak. Hihihi. Sekarang ini karyawan kita ada sekitar 120. Omsetnya wow, Bos. Per bulan berapa ya? Ada ya? 300 juta. Ada. Super, Pak. Tapi jangan lihat kinclongnya omset sekarang aja, Bos. Pak Hardadi setengah mati juga merintis bisnisnya dulu. Mau cari modal aja sampai jungkir balik rasanya. Aku harus belajar sendiri gitu, harus benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi awalnya itu susah juga karena saya harus cari singkong sendiri dengan kualitas yang bagus. Yang terpenting itu harus cari modal itu tadi. Nah, karena begitu yang saya lakukan ini gagal, saya harus ngumpulin uang lagi gitu. Jadi tidak langsung gagal bikin lagi itu enggak, tapi harus ngumpulin uang lagi dan itu prosesnya lama gitu. Emang benar kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kudu icip yang pahit-pahit dulu, baru bisa nikmati manisnya. Tapi beneran salut sama sepak terjang Pak Hardadi. Dari masa lalu yang kelam, sekarang berubah jadi sumber harapan buat banyak orang yang bergantung pada bisnisnya. Bos, masa lalu boleh kelam, tapi ada masa depan yang patut diperjuangkan. Yang penting cuan, Bos.